Wanita itu mengulurkan tangan ke depan. Ternyata meraba sesuatu yang tidak terlihat. Dia mengira itu adalah arwah suaminya. Lalu membiarkannya memeluknya erat, mencium dirinya. Saat arwah itu ingin berkomunikasi lebih dalam, wanita itu dengan gembira memanggil nama suaminya. Tapi arwah itu mengatakan bahwa dia bukan suaminya. Wanita itu tiba-tiba menyadari. Ternyata dia telah dimanfaatkan oleh arwah. Hari ini kita akan menonton film thriller misteri. Kamar kecil di malam hari. Wanita itu bernama Beth. Dia adalah seorang guru sekolah menengah. Baru saja menguburkan suaminya. Keesokan harinya kembali bekerja di sekolah. Sahabatnya mengatakan bahwa dia seharusnya istirahat di rumah beberapa hari. Urusan sekolah bisa dibantu. Beth mengatakan ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Jadi dia datang untuk mencatat nilai siswa. Sahabatnya bertanya bagaimana tidurnya semalam. Terutama di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya. Dia tidak menjawab. Setelah rapat, Beth mulai mencari informasi pembelian rumah di komputer. Saat itu sudah pukul 2.20. Karena baru saja kehilangan suami. Tidur malamnya tidak nyenyak. Dia pun tertidur sebentar dalam keadaan setengah sadar. Tiba-tiba terbangun karena suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah orang tua seorang siswa mencarinya. Saat itu sudah pukul 3.05. Layar komputer sudah menampilkan informasi tentang senjata. Wanita itu mengatakan bahwa nilai anaknya adalah C. Beth memeriksa nilai tersebut. Karena dia tidak mengikuti ujian terakhir. Wanita itu berkata bahwa hari itu mereka ada urusan penting di rumah. Jadi mengganggu ujian anaknya. Tapi dia datang untuk ujian susulan. Beth tidak di sekolah, kata Beth. Karena hari itu suaminya pergi dengan perahu ke tengah danau. Dan menembak kepalanya sendiri. Jadi sekarang nilai siswa itu tidak penting baginya. Semua itu sudah tidak penting baginya lagi. Hubungan antara kedua keluarga itu sangat baik. Kemudian dia mengubah nilai anaknya menjadi B. Wanita itu sangat terkejut setelah mendengarnya. Setibanya di rumah, ketika Beth kembali ke pondok di tepi danau. Dia menyiapkan beberapa kotak kardus. Di dalamnya tercatat denah bangunan pondok ini yang dia buat. Saat dia mendekat, dia melihat tetangganya, Pak Black, berjalan dari bawah. Dia berkata bahwa cuaca akan berubah. Jadi dia menutupi perahu Beth. Hubungan antara kedua keluarga itu sangat baik. Karena suami Beth telah meninggal. Dia sangat menjaga Beth. Setibanya di rumah, Beth mulai mengemas barang-barang suaminya. Saat merapikan rak buku, dia menemukan sebuah buku harian yang ditinggalkan suaminya. Di dalamnya tercatat denah bangunan pondok ini yang dia buat. Namun saat dia membolak-baliknya, dia melihat beberapa pola yang aneh. Dan masih ada satu lagi. Denah terbalik yang persis sama dengan rumah ini. Dia juga tidak tahu mengapa suaminya melakukan semua ini. Jadi dia juga mengemas buku harian itu. Malam itu, Beth sedang tidur. Musik di bawah tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Dia terbangun oleh suara musik. Melihat ponselnya. Baru pukul 5 lebih. Ada pesan yang dikirim oleh suami. Memintanya untuk turun. Tapi Beth teringat suaminya sudah tiada. Jadi dia segera membalas pesan dan bertanya siapa dia. Kemudian dia menerima pesan yang menyuruhnya untuk tidak takut. Saat itu, suara musik juga berhenti. Dia kemudian menelepon lagi. Ternyata sambungannya berhasil. Suara suaminya terdengar dari sana. Memintanya untuk melihat keluar jendela. Beth segera berjalan ke depan jendela. Melihat seorang pria berdiri di permukaan danau. Dia perlahan-lahan berbalik. Itu benar-benar suaminya. Saat itu, Beth tiba-tiba terbangun. Baru dia tahu itu hanyalah mimpi. Tapi dia ternyata tidur di lantai. Setelah bangun, dia segera memeriksa ponselnya. Dan riwayat chat dengan suaminya. Masih merupakan isi sebelum suaminya mengalami kecelakaan. Pergi ke mobil untuk mencari barang-barang peninggalan suaminya. Melihat catatan di ponselnya sama dengan miliknya. Ini membuatnya yakin bahwa kejadian semalam hanyalah mimpi. Saat melihat album foto suaminya, dia melihat foto seorang wanita. Dia mengira itu adalah foto dirinya yang diambil suaminya. Tapi setelah dilihat lebih dekat, dia merasa itu bukan dirinya. Setibanya di sekolah, dia menunjukkan foto itu kepada sahabatnya. Sahabatnya juga percaya itu adalah Beth sendiri. Namun Beth sangat yakin itu bukan dirinya. Karena dia tidak memiliki kemeja putih itu. Sahabatnya berkata suaminya selalu mencintainya. Dan tidak ada alasan untuk berselingkuh. Dia merasa Beth mengalami beberapa kecemasan karena suaminya meninggal. Muncul beberapa emosi kecemasan. Setelah pulang kerja, sahabatnya mengajak beberapa rekan kerja. Mengajak Beth untuk pergi ke bar. Ingin membuatnya merasa lebih santai. Beberapa orang sedang mengobrol. Beth tiba-tiba bertanya apakah mereka percaya pada keberadaan hantu. Dia merasa seolah ada sesuatu di rumahnya. Seperti keberadaan suatu roh. Karena dia belakangan ini selalu bermimpi. Tapi perasaan itu sangat nyata. Seorang rekan pria mengatakan bahwa dia menderita sindrom tidur paralisis. Yaitu kesadarannya sangat jernih. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Selalu merasa ada yang mengawasinya. Namun Beth mengatakan bahwa keadaannya justru sebaliknya. Setiap kali tubuhnya sangat sadar. Tapi otaknya masih dalam keadaan bawah sadar. Hei Mei mengatakan itu adalah sleepwalking. Beth juga setuju dengan pendapat Hei Mei. Sejak 2 tahun setelah rumah itu dibangun, dia mulai sleepwalking. Dan sekarang masih berlanjut. Dia mengatakan bahwa dia selalu merasakan emosi yang buruk. Suaminya membantunya melawan emosi ini. Mungkin terinfeksi oleh emosinya sendiri. Dia tidak bisa menahan dan memilih untuk bunuh diri. Saat itu Hei Mei bertanya, apakah dia tidak meninggalkan pesan terakhir saat bunuh diri? Beth mengatakan bahwa dia memang meninggalkan pesan. Lalu dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Beberapa orang sangat terkejut. Dia bahkan membawanya kemana-mana. Beth membuka amplop, mengeluarkan selembar kertas. Di atasnya tertulis, jikamu benar. Tidak ada apa-apa di sana. Di belakangmu. Tidak ada apa-apa. Sekarang kamu aman. Tapi dia juga tidak tahu apa artinya.
Beberapa orang juga bingung. Setelah selesai, sahabatnya mengantar Beth pulang. Dua orang mengobrol di sofa. Beth berkata bahwa dia berbohong di bar. Sebenarnya dia tahu arti surat itu. Lalu dia berkata bahwa dia pernah mati sekali saat berusia 17 tahun. Saat itu dia duduk di mobil temannya. Mobil itu terbalik dari atas bukit. Ketika helikopter menyelamatkan mereka. Detak jantungnya berhenti selama 4 menit. Tapi dia secara ajaib selamat. Kemudian seseorang bertanya apa yang dia lihat selama waktu itu. Dia hanya ingat tidak ada apa-apa di sana. Seperti berada di terowongan tanpa akhir. Sahabatnya bertanya apakah dia perlu tinggal untuk menemaninya. Beth berkata hanya perlu menemaninya tidur. Lalu dia berbaring di paha sahabatnya dan tertidur. Tiba-tiba terbangun oleh suara musik. Suara nyaring itu berbunyi sebentar lalu berhenti. Dia bangkit dan melihat sahabatnya sudah tidak ada di rumah. Dia mengira itu adalah hantu yang datang mencarinya. Dia membuka pintu dan membiarkan hantu mengatakan apapun yang ingin dikatakannya. Namun, tidak ada jawaban. Dia mengambil senter dan keluar untuk memeriksa. Tiba-tiba dia melihat dua orang berlari melewatinya. Dia segera mengejar mereka. Dia melihat kedua orang itu melompati pagar dan melompat turun. Saat dia terkejut, seorang wanita lain berlari melewatinya. Dia juga melompati pagar dan melompat turun. Beth berlari ke sana dan melihat bahwa di bawah hanya ada air danau yang tenang. Dia juga melihat sebuah rumah yang menyala lampunya di seberang danau. Saat itu, sebuah suara memintanya untuk naik perahu. Dia melihat perahu kecil yang terparkir di tepi danau. Dia segera berlari turun, melihat jejak darah di perahu kecil, dan pakaian yang dipakai suaminya saat bunuh diri. Merasa sangat aneh, jadi bersiap untuk kembali. Tiba-tiba mendengar suara di belakang. Berbalik dan melihat dua jejak kaki di dermaga. Sepertinya ada seseorang yang merangkak dari danau. Beth merasa itu pasti roh suaminya. Mengatakan jika itu benar suaminya, biarkan dia melihat. Lalu menutup matanya. Membuka matanya lagi. Jejak kaki sudah sampai di depannya. Sepertinya benar suaminya sedang membelainya. Baru saja mengulurkan tangan, dia langsung dipeluk. Lalu diletakkan di perahu kecil. Dia juga pingsan. Perahu kecil perlahan-lahan melayang ke seberang. Saat itu, bulan di langit malam tiba-tiba menjadi merah darah. Perahu kecil berhenti di tepi pantai. Beth juga bangun. Dia melihat rumah yang menyala lampunya. Mendekat dan melihat seorang wanita berdiri di lantai 2. Setelah diperhatikan lagi, di ruangan lain ada seorang wanita. Tak lama kemudian, suaminya juga muncul di ruangan itu. Dia bahkan bertengkar dengan wanita itu. Dia ingin masuk untuk melihat. Here, bisa dilihat bahwa nomor pintunya sama persis dengan rumahnya. Hanya saja terbalik. Dia mengambil kunci di depan pintu. Membuka pintu, dia melihat dirinya sendiri yang sedang tidur di sofa. Saat itu, dia juga terbangun. Hanya melihat pintu yang baru saja dibuka. Dia segera bangkit dan menutup pintu. Dia membuka komputer. Menghubungkan dengan ponsel suaminya. Tidak melihat, tidak tahu. Begitu melihat, dia benar-benar terkejut. Melalui foto di ponselnya, dia menemukan sebuah folder tersembunyi. Di dalamnya ada foto beberapa wanita lain. Namun jika diperhatikan dengan seksama, wanita-wanita ini semua mirip dengan Beth. Dia teringat rumah di seberang danau. Jadi dia pergi mencari di hutan seberang. Di tengah jalan, dia bertemu dengan tetangga yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya, Pak Hei. Tetangga itu bertanya apa yang dia lakukan. Dia menjawab bahwa dia sedang mencari sebuah rumah. Tetangga bilang di sini tidak ada rumah, karena ini adalah hutan. Tidak bisa membangun rumah. Beth bilang dia sepertinya melihat di sini semalam. Ada sebuah rumah yang menyala lampunya. Pak Black melihat dia tidak dalam keadaan baik. Jadi dia menyarankan agar dia tidak berjalan-jalan sendirian di hutan. Dia juga mengundangnya untuk makan di rumahnya. Beth bilang bisa, tapi harus menunggu sebentar. Lalu dia berbalik dan berjalan ke arah hutan. Ternyata dia benar-benar menemukan sebuah rumah. Namun rumah itu belum selesai dibangun. Dia masuk dan melihat banyak plastik tergantung di dalam. Naik ke atas, dia melihat sebuah ember besi di tengah. Dari ember itu, dia menemukan sebuah boneka aneh. Seluruh tubuhnya tertancap jarum besi. Dia merasa tetangga mungkin tahu sesuatu. Jadi dia membawa boneka itu ke rumah tetangga. Bertanya padanya untuk apa boneka ini. Karena Pak Black sebelumnya mencoba menghentikannya masuk ke hutan. Tapi dia menemukan rumah di dalam hutan. Masih menemukan benda ini. Si hitam tua bilang dia tidak tahu ada rumah apa. Dulu sering melihat Beth berkeliaran di sana tengah malam. Beth bertanya mengapa tidak memberitahunya. Si hitam tua bilang suaminya yang melarangnya untuk berbicara. Dia kemudian melanjutkan. Dia pernah melihat suami Beth membawa seorang wanita masuk ke dalam hutan. Mengira mereka berdua sedang berjalan-jalan. Lalu dia memanggil. Tapi mereka segera berlari. Kemudian suami Beth menemukannya. Memintanya untuk tidak memberitahu Beth. Beth mengira suaminya berselingkuh. Pulang dan mencari semua barangnya. Menemukan sebuah buku dengan pola labirin. Melihat gambar yang sama dengan boneka yang dia temukan di dalam buku. Berikut adalah penjelasan. Beberapa mantra dapat mengikat korban dan objek. Labirin sederhana dan ruang yang terbalik. Dapat membingungkan dan melemahkan kekuatan kegelapan. Dia juga tidak tahu suaminya membuat catatan ini untuk apa. Tapi dia pasti selingkuh. Dia menemukan distributor di buku. Dan toko buku yang menjual buku-buku ini. Baru saja ingin mencari toko buku ini secara online. Dia mendengar suara dari atas. Dia mengambil minuman dan meminumnya untuk menguatkan diri. Dia pun mencarinya. Dia mencari di ruang penyimpanan. Tidak ada apa-apa. Dia bahkan mengira dirinya terlalu cemas. Tiba-tiba dia melihat bayangan seseorang berdiri di samping tiang. Dia berjalan mendekat. Bayangan itu menghilang lagi. Keesokan harinya, dia menemukan toko buku itu.
Ingin bertanya pada toko saat suaminya membeli buku-buku ini. Apalagi yang dia beli. Tapi toko tidak memiliki catatan tentang itu. Beth secara tidak sengaja melihat seorang gadis. Gadis yang ada di foto ponsel suaminya. Dia mendekat dan menyebut nama suaminya. Gadis itu mengira dia datang untuk menangkap selingkuhan. Dia terlihat sangat waspada. Beth memintanya untuk tidak panik. Dia mengatakan bahwa suaminya sudah bunuh diri. Gadis itu berkata bahwa mereka tidak seperti yang dipikirkan Beth. Hanya sekadar berciuman, berpelukan, dan mengangkat tinggi. Belum saatnya untuk berkomunikasi lebih dalam. Beth memintanya untuk melepaskan rambutnya. Ternyata dia memang sedikit mirip dengannya. Saat bermain di rumah sahabat, dia mengatakan bahwa suaminya berselingkuh. Dia juga berkata, di ponselnya ada setidaknya 6 atau 7 foto wanita. Wanita-wanita itu juga mirip dengannya. Sahabatnya menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal-hal itu. Lagi pula, orang itu sekarang sudah tiada. Kemudian saat mereka mengobrol, kata Beth, dia bisa merasakan bahwa arwah suaminya ada di rumahnya. Sahabatnya berkata, dia dulunya adalah orang yang paling skeptis. Sekarang dia percaya bahwa rumah itu berhantu. Menyarankan agar dia tidak pulang untuk sementara waktu. Dia bisa tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Beth merasa apa yang dikatakan sahabatnya sangat masuk akal. Tapi di rumahnya ada anak-anak. Tidak nyaman untuk mengganggu. Jadi dia memutuskan untuk menginap di hotel beberapa malam. Sekarang dia harus pulang untuk mengemas barang-barangnya. Setibanya di rumah, dia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada arwah suaminya. Terima kasih. Telah menonton.